kapan terletak di tanah, akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Ulangi nih, dia menjenguk ke dalam. Gimana sih maksudnya menjenguk ke dalam? Menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Itu jenguk ke dalam maksudnya kepalanya doang ya? Melamat ya? Berarti kalau kita lagi jenguk orang, kepala doang dong gitu. Kalau ada orang dirawat di ICU, ya kita kalau lagi kita menjenguk namanya ya. Ini bahasa Indonesia dia ngomong menjenguk ke dalam, tapi dia nggak ke dalam. Jadi kepalanya doang ya, menjenguk gitu ya. Oke, ya biar sama gitu pemahaman kita. Saya baca ini berulang-ulang. Kamu menjenguk ke dalam, tapi nggak masuk ke dalam. Oke lah, kita baca dulu ya. Ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Masih misteri nih, dia ini siapa nih? Dan masuk ke dalam kubur itu. Ia, si Petrus, melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terkubur. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayo saudara, dapat apa di sini? Siapa nih yang dimaksud? Ya, perhatikan. Ia berlari-lari, itu tadi si Maria ya, mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Coba garis bawahnya tuh murid yang lain. Murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ini kitab Yohanes. Kitab Yohanes ditulis oleh Mbak Pujian nih. Kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes. Kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes. Oke, Pak Munte punya 3 orang anak. 3 orang anak ya. Terus nih, Pak Munte ceritanya lagi pergi ke Medan. Kalau dulu mungkin bisa tulis surat ya, tapi sekarang WA. Reva mau minta sesuatu sama Pak Munte. Dia tulis pesan kayak begini. Bapakku yang aku sayangi, aku kan anakmu tersayang. Boleh nggak aku minta dibawain oleh-oleh emas dari Medan? Dia tulis, aku kan anakmu tersayang. Boleh nggak Reva nulis seperti itu? Padahal anaknya ada 3. Boleh nggak? Ayo, boleh? Boleh nggak Pak? Boleh kan? Boleh kan? Karena tersayang kan Pak? Tapi Reva punya perasaan yang dia mesti tulis di situ. Anak bapak tersayang nih mau minta sesuatu. Boleh nggak Pak? Nah Yohanes lagi nulis dirinya. Makanya dibilang begini. Simon Petrus dan murid lain yang dikasih Yesus. Ingat ya, ini surat kitab Yohanes yang nulis dia sendiri. Jadi dia lagi nulisin cerita tuh. Simon Petrus sama gue lari, gue gak cocok dihapus. Simon Petrus dan murid yang dikasihi. Nah, dia lagi ngomong dirinya. Mengerti? Saudara mengerti? Ya. Jadi dia lagi ngomong. Tadinya mungkin dia udah gini. Simon Petrus dan gue atau saya berlari ke kuburan. Kan dibaca di tahun beribu-ribu tahun kemudian, itu jelas tuh, saya ini siapa? Oh, saya murid yang paling dikasih. Itu seperti itu. Kenapa dia berani seperti itu? Saudara pernah memperhatikan lukisan perjamuan terakhir? Saudara lihat ada lukisan di mana seorang murid Yesus menyandarkan kepalanya ke dada Yesus. Ya, siapa dia? Yohanes, saudara. Di sejarah Katolik itu dijelaskan semua. Saudara googling aja deh, lihat siapa yang bersandar di dadanya Yesus. Yohanes lagi kasih gambaran begitu dekatnya dia dengan Tuhan. Begitu dekatnya sampai dia tahu jantung hatinya Tuhan itu isinya apa. Makanya dia memilih mendekatkan kepalanya karena dia tahu dekat jantungnya berisi cinta dan kasih kepada dirinya. Saudara mengerti? Makanya Yohanes tulis murid yang dikasih. Sama kayak apa tadi? Pak, anak tersayang minta sesuatu nih. Padahal dia masih punya 2 anak yang lain yang juga disayang. Tapi Reva menyebut dirinya yang tersayang. Boleh kan? Boleh. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari siapapun, saudara sudah mengerti kenapa Yohanes disebut murid yang dikasih. Bukan karena Yesus bilang gini, kau muridku yang paling kukasih. Bukan.
murid yang lain yang namanya Yohanes ini, dia bilang, percaya. 4 lawan 1, saudara. Yang 1 percaya, yang 4 tidak percaya. Yang 4 masih berpikir dicolok, tapi yang Yohanes percaya. Saudara, dari mana Yohanes? Saudara pasti bertanya dong, dari mana Yohanes kok bisa begitu percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Ini nggak dicuri nih. Saya tahu dia sudah bangkit, saya percaya. Padahal cuma jenguk gini doang, belum masuk ke dalam. Lihat, perhatikan. Semua yang dekat dengan Tuhan akan tahu apa yang akan terjadi, apa yang mau terjadi, apa yang kira-kira ini Tuhan bangkit. Perhatikan ya, ayat yang jadi kode untuk Yohanes. Yuk kita lihat ya. Ayat ke-7, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Kalau ada orang menempelkan kepalanya kepada dada saudara, itu dekat apa enggak? Dekat. Hanya istri kan yang bisa tempelin kepala ke dada suaminya, benar? Karena ada hubungan yang dekat. Saya bisa peluk orang-orang di tempat ini, jemaat di tempat ini ya, ibu-ibu atau siapapun yang sering konseling, karena saya punya hubungan dekat. Nah Yohanes pun begitu, karena punya hubungan dekat. Nah saking dekatnya, mungkin dia tidur dekat-dekat Yesus, makan seperti di foto tadi ya, di tulisan yang perjamuan akhir, dekat dengan Yesus. Apapun dia selalu dekat dengan Tuhan. Jadi dia tahu kebiasaan Tuhan, termasuk kebiasaan kalau bangun tidur, melipat selimut. Dia tahu bentuk gulungannya Tuhan seperti apa. Itu makanya dari melihat cuma ngelawak gini doang. Gulungan Tuhan benar dia berbalik. Saudara akan tahu itu Tuhan waktu saudara menghadapi masalah. Jadi saudara nggak akan takut. Wah Tuhan sedang bawa saya ke sana. Oke. Karena dia mendahului kita duluan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan tahu saya sedang dibawa kemana dengan Tuhan. Ayo Tuhan. Kalau udah tahu, itu cara Tuhan untuk menunjukkan kepada saudara keberadaannya, harusnya saudara ikuti saja. Itu sebabnya Yohanes memilih percaya dari cara gulungan itu tadi, ditaruh di tepi. Jadi Yesus punya kehidupan, bangun tidur, gak langsung bangun, selimut dibiarin. Dia orang yang tertib, tanggung jawab, dimanapun mungkin berada. Yohanes selalu menyaksikan Tuhan ini luar biasa. Padahal dulu kita bisa aja lipetin selimutnya, tapi dia melipatnya. Dari dia melihat Yesus, dia tahu, oh lipat kiri, lipat kanan, oh Tuhan kayak gitu. Bisa jadi juga Yohanes ngikutin caranya kan. Itu sebabnya waktu dia cuma melongok begini doang, dia tahu, yes, benar, Tuhan gak dicolong. Tuhan. Apakah Tuhan masih menjadi keinginan di dalam hati saudara? Apakah Tuhan masih menjadi sumber yang saudara kejar-kejar sampai hari ini? Ataukah saudara mengejar atribut Tuhan, berkatnya, kuasanya, kasihnya, hanya sebatas itu aja? Atau saudara betul-betul mengenali dia sampai saudara percaya sekalipun doamu ditolak, tetap mengikuti dia? Apakah saudara masih di posisi itu, masih mengikuti Tuhan nanti terus tanpa merasa harus kehilangan A, kehilangan B? Apakah saudara masih di jalan yang seperti itu? Pesan kebangkitan hari ini, saudara punya pengharapan, saudara punya kerinduan yang harusnya tetap Tuhan di dalam hati saudara. Saudara mengerti bahwa kebangkitan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara harus paham bahwa kebangkitan itu bukan peristiwa yang asal-asalan. Saya nggak tahu
ya, ada peristiwa waktu Reinhard Bonnke dalam KKR di Afrika Selatan. Ada mayat hamba Tuhan yang 3 hari mati, tapi istrinya punya iman, saya belum mau berpisah dengan dia Tuhan. Dibawa ke dalam rumah KKR di stadion. Waktu dibawa didoakan bersama-sama, dan suaminya bangkit itu dibangkitkan. Pada hari itu untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa memang Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup dan bangkit. Makanya bisa bangkit. Lazarus bangkit. Suami dari hamba Tuhan, suami dari istri ini hamba Tuhan ya, yang waktu KKR Reinhard Bonnke, kalau saudara tahu Reinhard Bonnke itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Afrika. Dia menjadi hamba Tuhan yang membangkitkan orang mati. Dan waktu ditanya di ruang pastorik, ceritanya KKR sudah selesai ya, ditanya, bagaimana? Kau senang gak ketemu aku, kata istrinya. Tahu jawaban si hamba Tuhan ini apa? Kenapa kau panggil lagi? Aku udah senang tadinya, kenapa kau panggil lagi aku? Kata dia gitu. Walaupun dengan tertawa, tidak, aku masih ingin melayani bersama dengan engkau, kata istrinya. Tapi sebenarnya suaminya ada penyesalan sedikit. Udah enak-enak 3 hari loh saudara, 3 hari loh. Tapi dibangkitkan, dia sampai bilang, kenapa sih dibangunin lagi sayang? Udah enak-enak, kata dia gitu. Tapi Tuhan menghendaki ya, Tuhan memandang iman daripada istrinya, dan Tuhan masih punya rancangan yang besar di depan atas mereka berdua. Dan itu bisa nyata saudara. Ya. Jadi saudara, hari-hari ini, ayolah kita jangan gini, jangan kita bergumul di hal yang tidak ada masa depan. Saudara ngerti ya? Jangan kita berdebat di hal yang nggak ada solusi. Kencengin perdebatannya, jangan berdebat silakan, tapi harus ada solusinya supaya terjadi itu apa yang dibilang Maya tadi, sepaket dengan jalan keluar. Ya, jangan udah berdebat nggak kenceng, tetangga dengar nggak ada solusi. Berapa hari kemudian foto bayar, yang tetangga ingat aibnya yang udah teriak-teriakan sebelumnya, yang tetangga ingat berantemnya. Terus begitu berantem lagi, tenang aja, tunggu aja 2 hari itu juga bayar lagi. Jangan sampai kayak gitu saudara. Kalau bisa, berdebatlah dengan cara yang salah. Pergi yang jauh, ke kuburan lah, berantem aja di situ. Nggak ada yang bilang, kamu gitu, tapi pulang baik, selesai. Gak ada denger kan? Mayat mana denger sih? Gitu, jangan diajak. Kita beli dulu di warung kopi. Ya, sama aja. Percuma, orang hidup pada dengar. Apalagi orang selalu ingin tahu kehidupan kita. Selalu pengen tahu rahasia dapur kita. Percaya, saya aja di kompleks saya gitu. Pulang malam, dari mana Bu? Dari gereja lah Pak, kayak mati tahu aja. Berulang-ulang ditanya, emang sih kemana? Saya kemana sih? Karena kalau saya pulang dari situ udah malam, hati-hati ya Bu. Iya. Yang saya persiapkan bukan hati-hatinya, jawaban menjawab satpam. Karena udah janda kan, nggak jelek lagi, asik. Tenang saudara, saya lurus. Udah 2 orang saya tolak. Bukan sombong, benar. Sudah ceritakan siapa yang bisa cerita? Saya tolak, enggak. Enggak kalau sekarang. Enggak terima nih. Ayo kita sama supaya kembaran tidak menikah. Haleluya. Tuhan mendahului saya. Ya, amin. Saudara mengerti? Biasanya kalau kemarin Jumat Agung saudara harus maknai sebagai korban Yesus, yang bisa jadi itu sebagai peringatan terakhir buat kita. Karena kita nggak tahu kan, hidup ini semua dari tangan Tuhan. Kita nggak tahu yang akan terjadi. Tapi mari di kebangkitan ini, saudara harus punya pemahaman yang baru supaya nanti kalau bertemu di perayaan kebangkitan yang akan datang di tahun depan, saudara bisa memaknai maksudnya apa dalam perjalanan itu. Jadi ketika lihat
Siapa bapaknya nih? Nah, siap? Siapa Bapak? Siap menderita. Mau menderita, menjadi kaya harus siap ya, harus siap. Tinggalin tuh ketakutan saudara ya, tinggalin ketakutan yang tadi latar belakang perempuan-perempuan yang nggak enak latar belakangnya, tapi tetap datang bawa rempah-rempah kepada Tuhan. Ya. Nggak punya apa-apa, datang ke tempat Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Jangan kayak Hana, datang cuma buat nangis. Datang harus dengan tertawa. Jangan datang kepada gembala kalau cuma ada masalah. Kalau ada berkat datang juga. Iyalah, saya ada berkat nih saudara. Aduh, saya udah berjanji Tuhan kalau diberkati itu untuk menolong lebih banyak orang. Saya nggak mau pelit, sungguh saya nggak mau pelit. Karena kalau pelit nggak ada bagian dari kerajaan surga. Ada ayatnya. Carilah googling aja lah, ada ayatnya. Saya nggak ngomong bohong. Kalau pelit nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Nggak tahu di mana anda dan pelit senyum itu termasuk. Ya. Pelit kasih sesuatu. Apalagi kalau dengar. Bapak Jojo, mana Jojo? Ada lo? Halo Jojo. Saya bertemu Jojo di hari Jumat kemarin di depan rumah. Saya cuma nanya satu kata, dan dia langsung menangis. Dari tangisannya saya nggak berkorek-korek lagi apa yang dia rasakan. Saya tahu anak ini mungkin masih kecil dalam penglihatan kita orang dewasa, tapi hatinya punya kerinduan. Dia pengen bapaknya sembuh. Dia bilang kalimat yang paling saya dengar, saya belum siap. Saya mengerti maksud dia belum siap. Saya mengerti. Saya bilang mari kita berdoa untuk bapaknya. Jangan cuma Bu doain. Saudara punya sesuatu, Bu doain Bu. Saya disuruh berdoa. Saudara berdoa. Begitu dikabulin saudara nggak datang lagi sama saya. Ya jangan gitu ya. Jadi kita berdoa karena gini saudara ya, saya percaya ini Tuhan yang lagi bekerja berkarya atas Bapak Jojo. Apapun yang kita pernah dengar tentang kisahnya, dia sedang bekerja atas Bapak Jojo. Katanya harus dioperasi jantung ya, harus. Jadi dipulangkan dulu, terus dokter mengatur jadwal. Nanti jadwalnya sudah didapat, lalu bapaknya dibawa lagi untuk dioperasi. Harus dioperasi jantungnya. Jantung organ nomor 1 yang Tuhan berikan buat saya. Jantung adalah tempat Yohanes menyandarkan kepalanya, telinganya di dada Yesus. Saudara bersyukur, saudara sehat, jantung Anda sehat, semua bisa nyanyi, bisa berkumpul di rumah Tuhan di sini setiap minggu. Ucap syukur. Saya berdoa dari tempat ini, dari rumah saya, dari saat-saat ini saya, agar Tuhan bekerja, bertemu dengan Bapak Jojo, bertemu dengan Bapak. Saya berdoa itu, dan saya berharap ada pemulihan. Tuhan memberikan kesempatan. Kalaupun tidak, dengar baik ya, terhadap saudara semua. Saya pernah membaca buku Andrew Womack bilang seperti ini. Kalaupun masalahmu yang berat, Tuhan tidak menjawab sampai engkau mati, enggak dijawab juga, kau mati pulang ke surga, ke rumah Bapa. Dan waktu kau pulang ke rumah Bapa, kau bertemu dengan Bapa. Tanya sama Bapa, kenapa doanya enggak dijawab? Kemudian ada bertanya, enggak dijawab kan? Mati, sampai mati. Terus ketemu Bapak di surga. Kenapa enggak dijawab Bapak di surga? Menurut buku itu, Anda tetap jadi pemenang karena pulang ke rumah Bapa. Jadi ada di sini yang masalahnya belum terjawab. Selama belum pulang ke rumah Bapa, masih ada harapan. Doa saudara terjawab. Tapi kalau sampai tidak terjawab, jangan marah. Tuhan adil dalam setiap keputusannya. Amin. Amin. Saya tanya lagi, Ibu Rosminda siap? Siap. Sudah mengerti siapnya Pak? Siap. Bapak Ferry siap? Siap. Siap. Bu si Kobo? Siap. Bu kalau di pengadilan nggak sah. Semoga. Siap? Siap. Ini malaikat ada loh. Tuhan ada loh di sini. Tadi kita berdoa, saya lihat ada di sini. Jadi dia masih jawab. Jawaban saudara tuh terpegang terang. Siap? Siap. Kita akan masuk bulan April.
Saya sudah share lagu tema kita, saudara akan nikmati lagi. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan bersama dengan saudara, pemusik tetap saja. Saya akan turun dari mimbar ini bersama dengan saudara. Mari kita menghadap kepada salib. Ya, sudah terlalu banyak atribut di sini. Mungkin terlalu berisik, mungkin banyak hal yang membisikkan di pikiran kita. Tapi hari ini, mari kita nikmati Tuhan. Saya akan turun, saya tinggalkan mimbar ini. Biar Tuhan yang ada di sini pelawat saudara ya. Setuju? Kita bangkit berdiri, arahkan pandanganmu pada salib, karya terbesar yang ada yang sudah Tuhan lakukan. Haleluya, haleluya. Benarkah Dia yang paling berharga dalam hidupmu? Benarkah hanya Tuhan Yesus yang tergantung, pernah tergantung dan karena Engkau yang paling berharga dalam hidupmu? Benarkah hanya Dia yang masih Engkau ingin